akan menjelaskan mengenai materi G30 SPKI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifa Yudhirianda. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri. Nama saya Aisyah Musalamah. Saya Nabila Salsabila. Saya Nabila Putri. Ikuti videonya. Apa itu G30 SPKI? G30 SPKI merupakan peristiwa pemberontakan yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965, tepatnya pada malam hari, dengan melibatkan pasukan Cakrawirawa dan anggota Pasukan Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan ini mengakibatkan korban di mana ada 6 jenderal dan 1 perwira TNI serta beberapa kerabatnya pun ikut dibunuh dan sebagian dari mereka jasadnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Tujuan G30 SPKI. G30 SPKI bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Faktor-faktor penyebab terjadinya G30 SPKI, yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua angkatan kelima gagasan PKI, dan yang ketiga ada kesehatan Presiden Soekarno. Yang pertama ada faktor ekonomi. Ekonomi Indonesia sedang terpuruk pada tahun 1965, di mana hal ini menyebabkan dukungan dari rakyat kepada Presiden Soekarno berkurang. Ditambah lagi dengan kebijakan Ganyang Malaysia yang dianggap akan memperparah kondisi ekonomi Indonesia saat itu. Kepercayaan masyarakat Indonesia dan militer mencapai titik terburuk saat itu. Yang kedua, angkatan kelima gagasan PKI. Pengaruh PKI pada tahun 1965 mencapai pada puncaknya, di mana pengikut dan simpatisan PKI telah memasuki dengan elemen masyarakat dan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Presiden Soekarno. Di tahun 1965 itu, PKI mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menambah angkatan militer yang dinamakan Angkatan Kelima, di luar dari TNI dan berdiri sendiri. Hal ini tentunya menyebabkan kecurigaan antara pihak militer dan PKI. Selain itu, PKI juga telah menyusupi hingga ke kalangan polisi sehingga situasi semakin memanas. Yang ketiga, kesehatan Presiden Soekarno. Pada tahun 1964, dikabarkan bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah. Tentu saja hal ini menyebabkan kecemasan dan rumor perebutan kekuasaan bila Presiden Soekarno akan meninggal dunia. Akan tetapi, ini sebenarnya diketahui oleh Ketua PKI yaitu Dipa Nusantara Aidit bahwa Presiden Soekarno hanya sakit ringan. Jadi kemungkinan sangat besar kalau ini dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan dari Presiden Soekarno maupun PKI. Bagaimanapun juga, kecemasan akibat itu isu kesehatan ini tetap menjadi salah satu penyebab G30 SPKI. Permusuhan dengan Malaysia, PKI lah yang menghasut Presiden Soekarno dan bersikap lebih tegas untuk menolak negosiasi yang diusulkan oleh Presiden Filipina dan Perdana Menteri Malaysia saat itu. Yang kelima, Amerika Serikat sebagai aktor di balik layar. Sebagaimana kita tahu bahwa negara Amerika Serikat tentunya anti komunisme. Pasca kejadian G30 SPKI. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi, rakyat pun menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno pun memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk Dipa Nusantara Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah namun kemudian berhasil ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga
toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota yang mendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Sekian video penjelasan mengenai materi G30SPKI yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.